Baik, kembali lagi bersama saya Irfan Abdul Azam di Basa Basi 23 Bincang Santai bersama Angkatan 23. Dan saya di sini tidak sendirian, saya bersama seorang gitaris handal di Halo, halo. kampus kita ini. Ya, Mas Gusti, silahkan Mas, perkenalan diri dulu Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Jala Samudra. Saya kebetulan dari mahasiswa Uniro semester 6, lagi duduk di Prodi Teknik Industri. Ya, baik. Mas Gusti ini asli dari Tuban atau dari mana Mas? Kalau asal usul sih saya dari lahirnya saya di Batam. Sebenarnya nggak di Batamnya sih, jadi nyebrang pulau dari Batam sekitar 1 jam. Namanya Tanjung Balai Karimun. Oh, itu berarti enggak di kotanya Mas ya? Iya, kayak di kabupaten lah. Oh. Kehidupan di sana itu seperti apa Mas? Kayak gimana? Kalau di Tuban itu kan kayak Iya, belum iya, kota beneran ya Mas ya. Kalau di Batam itu semacam kayak perkotaan besar gitu Mas ya. Kalau Gimana, Mas? Batam sendiri ya, kalau ngambil dari persamaan ya hampir sama lah kayak Surabaya, perkotaan besar gitu ya. Iya. Apalagi di sana kan jalur transit internasional, terus dekat juga sama Singapura. Oh. Jadi ya banyak juga orang luar di sana. Itu Gitu sih. sekitar berapa Mas kalau ke Singapura? Kalau ke Singapura saya belum pernah ya Mas ya, soalnya nggak ada paspor kan. Cuman Kayak kalau dekat banget ya Mas ya. iya, cuman ya 45 menitan lah naik ferry ya. Mungkin kalau dari sini ke Lamongan atau Iya, iya. sekitar Situ kayak gitu, ya? iya. Terus Mas Gusti ini kok bisa sampai di Tuban ini ngapain Mas ya? Atau memang tujuannya kuliah atau Iya. memang ada keluarga di sini atau gimana Mas? Awal mulanya sih aku disuruh orang tua sih, disuruh kuliah di Tuban aja, soalnya kebetulan ada mbah kan. Nah jadi dari awal itu dari kecil emang nggak pernah ke Tuban. Jadi katanya itu ke Tuban aja Gus, mumpung mbah masih ada gitu katanya. Ya udah ikutin kata orang tua kan. Oh, gitu. Berarti dari kecil itu sangat jarang main ke Tuban atau hampir tidak Nggak pernah, Nggak belum pernah ya, belum pernah main ke Tuban. Menurut Mas ya, ini perbedaan yang paling menonjol antara Batam dengan Tuban itu seperti apa Mas? Dari budaya masyarakatnya juga beda kan. Ya aku lihat di Tuban ya ramah banget lah aku bilang. Terus dari segi harga makanan juga jauh banget gitu. Di sana berarti lebih mahal Mas ya? Iya lumayan lah Mas, mahal lah. Kalau bagaimana Mas ceritanya kok bisa sampai kuliah di Uniro? Padahal kan di Tuban sendiri kalau kita lihat banyak kampus-kampus besar juga Mas. Kenapa memilih di Uniro ya? Ya sebenarnya seperti yang aku bilang tadi kan, ya disuruh orang tua itu kebetulan ya mbah kan asli sini juga. Iya. Jadi ya biar gampang lah intinya. Oh. Niro. Berarti rumah Mbah itu dekat dengan Ya, kampus ini atau? sekitar 20 menitan lah Mas. Nah, ini Mas Gusti ini kan juga seorang gitaris ya di UKM musik gua. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal musik ini Mas, Hmm. kalau kita belajar gitar ya, kapan Mas pertama kali Mas Gusti ini mulai belajar gitar? Awal mulanya ya? Iya. Awal mulanya tuh pas aku di SMP kelas 8. Kelas 2 SMP itu. Nah, jadi sebelumnya sih waktu SMP kelas 7 Iya. itu aku lihat kakak tingkatku tuh tampil di pentas seni Mas. Nah itu kayak keren kali gitu aku liatnya. Terus pas kelas 8 aku mulai belajar gitar, belajar. Nah terus sempat ada lomba kan FLS 2N. Nah itu sampai tingkat provinsi juga itu, tapi lombanya tuh gitar duet, gitar klasik gitu loh Mas. Iya. Nah baru di kelas 9 itu baru belajar gitar listrik. Itu Gitu. belajar sendiri apa diajarin Mas? Atau Kebetulan apa namanya, pas atau les itu? iya, kebetulan pas mau lomba ya. Iya. Kan gitar klasik itu aku sempat les Mas.
sempat ada guru pembimbing lah pas itu les juga. Tapi sebentar aja itu, nggak nyampe setahun lah. Berarti kalau gitar listrik belajar sendiri ya? Iya belajar sendiri. Berarti ada gitar listrik mas? Punya sendiri atau? Kalau di sana ada sih mas. Cuman jarang kepake kan. Aku lagi di sini. Iya. Kalau saya amati ya Mas Gusti ini sangat lihai memainkan melodi. Lihai. Nah, itu seperti apa Mas? Kayak apa ya? Tips dan triknya agar main kita itu bersih itu bagaimana Mas? Sebenarnya ya kunci utamanya ya sering latihan lah ya. Iya. Sering latihan, sering ngulik-ngulik lagu juga. Terus kalau aku sendiri itu belajar nada dasar Mas. Jadi kan tiap nada itu kan ada nada dasar tertentu juga kan. Nah itu diulik terus kalau mau lihai lagi dalam jari ya senam jari itu. Gitu doang sih. Saya itu pernah juga Mas kayak belajar ya kayak kecepatan jari, tapi jari saya itu nggak bisa cepat gitu. Kayak ada apa ya? Nyangkut-nyangkutnya. Iya nyangkut gitu Mas. Itu gimana Mas itu? Cara mengatasinya itu seperti apa Mas? Kalau dari pengalamanku sendiri ya, dari dulu awal juga aku nyangkut Mas. Cuman ya gara-gara sering pegang gitar itu, pagi, siang, sore itu main gitar terus. Pokoknya terus ya? Iya, akhirnya ya terbiasa gitu. Nah, kalau kita bisa saksikan ya, permainan Mas Gusti ini memang sangat bersih Mas, kalau saya akui Mas. Nah, ini kalau gitaris inspirasi. Nah, pasti ada ya Mas ya. Dari luar atau Indo Mas? Kalau ada gitaris Mas? Inspirasi, kalau dari Indo sendiri sih aku suka style permainan dari Eros Chandra Mas. Ceylon Seven, ya. Kalau dari luar ya banyak sih kayak John Petrucci, gitarisnya Dream Theater, terus Siu dari band Galnerius Jepang itu ya enak itu. Keren itu, keren sekali itu. Terus, nah kalau kita berbicara tentang gitar ya, pasti ada di musik itu ada beberapa genre Mas. Iya. Terus genre yang paling disukai atau biasa dimainkan itu genre yang seperti apa? Kalau dari style permainanku ya Mas ya, Iya. aku lebih suka ke rock gitu sih Mas. Rock terus ke ya hampir mirip kayak Guns N' Roses lah. Iya. Ya kayak gitu-gitu. Soalnya kan hampir mirip kayak Ceylon Seven, kayak pop tapi Agak ada rock gitu. iya, kayak luas gitu loh Mas. Enggak di pop doang gitu loh. Enak gitu. Itu alasannya apa Mas? Apa memang musik itu bikin semangat atau Iya. gimana? Salah satunya ya ketukannya bikin semangat juga Mas, Iya. ketukannya. Terus kalau aku mau ngulik gitar itu enak, kayak bebas gitu loh. Iya. Kayak ada tantangan Iya. tersendiri gitu ya. Iya, kayak asik lah. Iya. Hmm. Terus pasti kalau kita belajar gitar ya, pertama itu pasti ada tantangannya Mas. Iya, iya. Yang dialami ya. Pasti ada kesulitan atau Iya. memang tangan kita kadang terasa sakit. Iya, benar-benar. Itu pernah nggak seperti itu Mas? Kalau- atau mungkin bikin males belajar atau Pernah sih aku dulu ya tantangan pertamanya itu ya tangannya tuh kapalan Mas. Iya. Kapalan sakit kan, sampai luka gitu kok. Tapi aku sering-seringin gitu Mas, sering-seringin. Ya akhirnya jadi mengeras gitu kan. Jadi ya nggak terlalu terasa lah kalau sekarang. Iya, saya juga pernah Mas seperti itu Mas. Kayak bahkan sampai terbuka. Iya, iya. Ada luka ya. Gelembung gitu. Memang seperti itu ya, sulit memang Mas. Benar-benar. Nah, di sini Mas Gusti juga mengikuti sebuah organisasi ya di kampus, Iya, organisasi musik, Kayak musik gua. organisasi UKM Musik Goa ya. Iya. Nah, awal mula Mas Gusti kok bisa sampai di organisasi musik itu seperti apa Mas? Jadi waktu pengenalan lingkungan ya PKKMB Nah, iya. itu kan ada kayak promosiin UKM ya Mas ya. Iya, Nah itu ada. aku lihat ada stand, tapi standnya tuh beda sendiri gitu, kayak yang lain-lain kan kayak pamer ini terus ada yang jualan juga. Nah standnya yang ini tuh kayak main-main musik gitu. Jadi Ya, kayak kayak tertarik seru aku kan. gitu. Iya. Terus aku ikut gabung,
ya akhirnya ya sampai sekarang ikut jadi anggota Goa. Berarti di UKM Goa juga menjadi gitaris Mas. Terus Iya. kenapa memilih gitar Mas daripada alat musik lain? Kan kalau saya lihat ya Mas Gusti ini juga bisa memainkan drum, juga piano, juga bass, nah, sangat multi talent sekali Mas. Juga vokal juga bisa. Ya vokal gak bisa Mas. Ya sebenarnya aku mau ngambil gitar ya mungkin passionku di situ sih Mas. Kayak gimana ya, kayak hobi, benar-benar hobinya tuh di gitar. Jadi didalami serius. Langsung didalami lagi gitu. Nah, yang membuat Mas Gusti tertarik, bener-bener tertarik dengan UKM Musik Goa ini, apa Mas? Apakah mungkin di dalam UKM sendiri ada membuat event atau memang ingin belajar musik bener-bener gimana? Kalau jujur ya, kalau awal mulanya itu kirain cuman belajar soal musik Mas, kayak ya ngeband-ngebandan gitu kan. Nah tapi makin lama ternyata di UKM Musik Goa ini ada pembelajaran terkait event organizer. Nah kayak bagaimana cara membuat event, alur-alurnya itu gimana, terus proses perlobian band itu gimana, tanda tangan MOU. Jadi ya sekarang ya hobinya ya dua-dua itu, ngeband sama buat event itu. Berarti seru. Juga suka berarti Mas ya? Iya. Nah di UKM sendiri kan ini sangat kita bisa belajar banyak hal Mas. Nah apakah UKM Musik Goa ini sangat berpengaruh dalam perkembangan skill maupun skill bermain musik ataupun skill bersosialisasi dengan orang lain Mas? Seperti apa Mas? Jawabanku sih sangat-sangat berpengaruh Mas. Apalagi kan di Tuban kan aku juga nggak ada alat musik ya. Jadi kalau mau latihan tuh pasti aku ke UKM Musik Goa, latihan sendiri ya, difasilitasi gitar juga. Nah terus yang kedua itu aku juga melatih apa ya, kepercayaan diriku Mas di depan umum. Kan kalau berorganisasi kan kita dilatih juga kan cara public speaking. Ya jadi menurutku UKM Musik Goa ini ya sangat-sangat berpengaruh lah dalam perkembangan bersosialisasi. Iya, juga perkembangan musik juga. Iya, perkembangan musik juga. Soalnya saya juga merasakan, saya pun juga anggota UKM Musik Goa. Iya. Anggota juga ya Mas? Dulu masuk UKM Musik Goa itu belum bisa alat musik, paling ya bisa gitar cuma chord dasar. Ya. Itu aja. Terus bisa mengembangkan, bisa bisa main keyboard, bisa main bass. Nah, itu sangat-sanat. Tapi Mas di UKM Musik Goa perannya apa Mas? Megang alat musik apa tuh? Saya alat musik bass. Bass ya. Sukanya bass ya, cuman ya. Sangat. Bass kan agak simpel gitu, tapi sebenarnya juga sulit ya Mas. Sama kayak gitar, ada scale-scale-nya tersendiri. Nah ini kan di dalam UKM Musik Goa juga ada band Mas. Band ya. Pasti Masnya sendiri punya band Mas, band Tueri Mas. Iya Mas, bisa diceritakan itu awal terbentuknya bagaimana Mas? Ya sebenarnya ya band iseng-isengan buat ngejam doang ya. Ya awal terbentuknya ya kalau dari filosofi namanya Tueri ya, itu kalau diartiin tuh 23. Soalnya ya kebetulan dari angkatan 23 Mas ya. Iya. Dari angkatan 23 terus ngambil dari bahasa Inggris lah biar keren gitu. 23 kemudian dipersingkat Tueri itu. Kebetulan anggotanya juga saya. Ya bareng Mas. Itu dulu kayaknya dibentuk sendiri Mas. Dulu kan ada juga band yang dibentuk oleh pengurus. Benar. Tapi kita kan membentuk band itu sendiri sebelum Dibentuk pengurus sendiri, membentuk band yang lain ya, begitu ya. Dari perjalanannya Mas ya. Personil Tueri kan ini ya orangnya itu saja. Kita manggung ya, kalau disuruh manggung ada job atau apa, pasti yang disuruh main band Tueri itu kan. Nah itu yang membuat anggotanya tetap solid, bisa tampil maksimal. Itu kuncinya seperti apa Mas kalau menurut Mas Gusti sendiri? Kalau dari saya sendiri ya sebagai anggotanya sering ngumpul terus ya kadang
Ya dari hasil ngumpul itu, terus ada anak yang ngajak, ayo ngejam yuk, main yuk. Nah, jadi chemistry ku terbangun dari situ mas. Iya. Jadi ya kuncinya itu ya gara-gara sering main bareng sih menurutku. Jadi chemistry terkumpul kan. Jadi main pas di panggung atau di acara apa gitu, ya udah enak gitu mainnya. Selain aktif bermusik ini mas, Ya. Mas Gusti sendiri di UKM Musik Goa juga menjabat sebagai CO divisi produksi, mas ya? Ya, divisi Nah, produksi. itu seperti apa mas, proker dari divisi produksi sendiri? Kalau divisi produksi kemarin aku kebetulan sebagai CEO ya. Iya. Itu aku buat proker, ada 2 tipe proker sih mas kalau aku buat. Ada yang versi, jadi produksi ini kan dalam UKM Musik Goa ini pembuatan karya kemudian diupload ke media sosial ya. Iya. Jadi aku buat 2 tipe. Yang pertama itu ada pembuatan karya itu versi record lewat HP, device HP. Iya. Kemudian yang kedua itu versi DAW lewat laptop ya. Iya. Nah, jadi kalau yang versi HP itu aku ngaplikasikannya ke TikTok UKM Musik Goa. Oh, berarti buat konten TikTok seperti Iya, itu ya? kayak bermain musik biasa gitu, anak-anak ngumpul terus direkam gitu. Nah, terus kalau yang versi DAW itu masih berjalan sih, masih ngetek rekaman juga. Jadi DAW ini awalnya tuh harus melewati proses rekaman, recording. Iya. Baik itu dari gitar, terus bass, piano, vokal. Nah, untuk drumnya itu kebetulan ya kami belum bisa ngetek drum ya. Jadi lewat langsung. gambar. Belum bisa ya? Ya, versi gambar. Nah, itu yang DAW itu tujuan postingnya itu ke YouTube, Mas, ke YouTube. Berarti kita itu ngover lagu tapi Iya. versi Yang versi berarti bersih ya? Iya, yang Rekamannya rekaman bersih. gitu ya. Ada video klipnya juga gitulah. Yang versi DAW. Bagaimana mas perasaannya ketika diberi amanah untuk menjalankan proker-proker itu mas? Apa ada tantangan tersendiri atau memang juga sudah terbiasa dengan hal itu atau bagaimana mas? Mungkin kalau tantangan ya, kalau tantangan sih menurutku tetap ada. Soalnya di UKM Musik Goa kan aku kan divisi produksi ya. Nah, itu jelas kalau mau buat konten itu menggunakan alat dari UKM Musik Goa sendiri itu. Nah, jadi kalau misalkan kayak ada terkendala di bagian alat, nah itu salah satu tantangan sih mas. Kayak otomatis kan saya nggak bisa melakukan proker saya itu. Nah, jadi ya itulah salah satu tantangan yang saya jabat ketika menjadi divisi produksi ini. Ya, seperti yang kita ketahui bersama Iya. Mas Gusti juga kuliah, juga di organisasi, juga bermusik, juga rekaman. Nah, bagaimana mas cara membagi waktu yang tepat ini seperti apa mas? Sebenarnya aku lebih fokus kayak kuliah ya. Ya udah fokus kuliah. Terus nanti misalkan ada rapat kinerja kayak dari UKM Musik Goa. Nah, itu aku siapin waktu sedikit buat rapat. Nah, terkait untuk membuat proker kayak ngerekam gitu ya. Itu sebenarnya aku jadiin hobi mas. Jadi nggak ada patokan waktu. Kalau namanya hobi kan pasti kita bisa ngeluangin waktu kan. Nah, jadi nggak terbebani itu. Makanya aku jadiin hobi lah proker itu. Iya, kita kalau menjalankan hobi itu bisa senang mas. Iya, benar-benar. Nggak tertekan jadinya. Iya. Nah, apa ini mas? Kalau pengalaman musik di UKM Musik Goa kan sudah lumayan banyak ya, kalau Mas Gusti ini. Nah, pesan untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan bakat musiknya, ini seperti apa mas? Atau mungkin ada anak yang ingin mengembangkan bakat musiknya terus tidak bisa menyalurkannya? Pertama harus masuk UKM Musik Goa. Masuk UKM Musik Goa nanti mas-masnya bimbing lah. Soalnya kan ada divisi-divisi lain. Nah, itu ada juga proker terkait pembelajaran bareng mas ya. Pembelajaran alat musik, terus nanti juga ada pembelajaran cara aplikasi alat musik nanti lewat
mixer kemana gitu kan. Jadi nggak tentang musik doang. Terus nanti ada pembelajaran organisasi event organizer, Iya, ada. pembuatan event. Itu seru kok, sumpah seru itu. Ya, pasti Kita- seru Mas. Kalau kita menyukainya, apalagi Iya. juga suka musik ini sangat-sangat seru memang. Iya benar-benar. Dan mas-masnya juga, mbak-mbaknya ramah-ramah Iya, sekali, ramah. Mas, ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik juga kok. Nah, ini terakhir ini Mas. Ya, siap. Apa harapan Mas Gusti untuk UKM Musik Goa dan band Tuweri sendiri? Apakah ada target selanjutnya atau mungkin bisa mengikuti ajang lomba? Oh, iya Mas. Kemarin kan juga sempat Iya, ikut Ikut ini Mas, lomba. apa kompetisi band ya? Iya. Band secara online. online. Nah, itu dapat juara apa enggak Mas? Atau juara berapa? Sayangnya kemarin belum juara Mas, belum juara salah. Tapi nilainya beda tipis itu. Mungkin yang perlu dievaluasi ya tempo sih Mas, tempo. Soalnya kan tempo ya agak berantakan lah menurutku. Terus dari namanya lomba online kan jelas ada penilaian terkait video Mas ya. Iya, video dan audio. Mungkin Itu kurang menurutku jelas ya perlu diperbarui lagi ya, kami jadiin bahan evaluasi lah untuk lomba-lomba festival online ke depannya. Terus harapanku untuk UKM Musik Goa ya ke depannya ya. Mungkin semoga tetap solid UKM Musik Goa, terus ya selalu bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, terus ya intinya tetap kompak lah, tetap saling ngerangkul. Iya, iya. Terima kasih Mas ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas Oke, kehadirannya, menyempatkan sama-sama, waktu Mas. di sini Mas ya. Nah, mungkin itu saja saya akhiri podcast kali ini bersama saya Irfan Abdul Azam dan juga bintang tamu saya. Gusti Jala Samudra. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.